Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya cerita dari Gombalwi. Singkat cerita, mereka semua pun sampai di rumah Aldo dan pintunya dalam keadaan terkunci. "J, Sinta, aku Aldo, bukain pintu," ucap Aldo agak keras. 2 menit kemudian JJ membuka pintunya. "Masuklah kalian cepetan," ucap JJ seperti sedang ketakutan akan sesuatu. Segera, setelah mereka masuk, JJ pun menutup pintu dan menguncinya. "Aku sama Sinta besok pagi mau pulang," ucapnya. "Sinta mana?" tanya Edi. "Tidur," jawab JJ. "Ada apa kau pulang besok?" "Ada apa kau pulang besok?" tanya Andre penasaran. "Masih tanya," ucap JJ kemudian mengambil sesuatu di belakang karet celananya. Lontang! Pisau dapur dilemparkannya ke meja membuat ketiga orang itu kaget. "Loh Cek, kon lau nggawa ngenean?" tanya Aldo bingung. "Masih tanya kalian? Aku sama Sinta udah gak ikut lagi. Aku gak tahu apa. Awalnya ada yang mengetuk pintu 7 kali. Awalnya aku mau buka, cuma Sinta menahanku. Katanya suruh cek dari lubang jendela sebelah pintu. Dan kamu tahu apa?" "Apa?" tanya Andre heran. "Aku gak tahu apa itu. Yang pasti dia bukan manusia. Mana ada manusia kaki sama tangan panjang, badan bungkuk, pakai baju terusan sobek-sobek hitam, dan ia pakai semacam slide bag hitam juga di kepalanya, dan berdiri di depan pintu," terang JJ yang mulai ketakutan. "Hah?" Andre dan Edi pun kaget sekaligus penasaran. "Rondo jubah ireng," ucap Aldo tiba-tiba dengan matanya terbelalak kaget. "Rondo?" celutuk Edi. Aldo pun mengangguk. "Iku dong rakyat neng desa iki. Aku sering mbek Nando diceritani cerita iku ambek sergine mbah, dan ciri-cirine podo. Tapi aku ngira kabeh iku hanya khayalan," terang Aldo. "Terus kenapa kok sampai?" kata Andre terpotong. "Pulang," jawab Aldo singkat. Lirih dan mulai ada rasa ketakutan yang amat sangat hingga bisa dirasakan oleh teman-temannya saat itu. "Pulang? Maksudmu?" tanya Andre. "Kata Sergine mbah dulu, makhluk itu mengetok-ketok pintu rumah tiap itu tandanya dia pulang dari suatu tempat, dan jika itu dibuka, maka orang yang membuka akan ia bawa." "Sebentar," jawab Aldo sambil memejamkan mata memikirkan sesuatu. "Sinta, dek endi Sinta?" tanya Aldo tiba-tiba membuat 3 teman lainnya ikut kaget dan panik. "Ada apa, Duk?" tanya Andre panik. Sontak Edi pun berlari mengikuti JJ yang menuju ke kamar di mana Sinta berada. "Sinta!" JJ pun langsung memeriksa segala sudut di ruang itu. Dan seperti dugaan, Sinta menghilang. "Bangsat!" umpat Aldo geram sambil menggenggamkan tangannya. "Sinta hilang, Doh!" JJ menangis tatkala melihat kamar yang kosong, lebih tepatnya temannya menghilang entah kemana. "Sinta didelekno rondo jubah ireng. Lewes enek omah sing diketok, anggota keluarga neng omah iku gak oleh ono sing nandi-nandi dhewean sampai oleh 3 dino teko kejadian iku," terang Aldo menahan segala emosinya malam itu. Semua panik. Bahkan Andre yang mempunyai sifat paling humoris di antara mereka, malam itu menjadi pemikir dan terlihat mimik wajah ketakutannya. Merinding teman-teman. "Terus ya apa iki?" tanya JJ sambil menyeka air matanya. "Gelem gak gelem, iso gak iso, kita kudu goleki," jawab Aldo. "Opo iki goro-goro ritualmu ya Andre?" tanya Edi lirih. "Lah yo embo Ed," jawab Andre sambil mengangkat bahunya. "Dolak goleki nandi lo?" tanya JJ. "Bien, demit iku ngumpulno kabeh nang bukit mburi omahku iku," jawab Aldo. "Maksudmu bukit sing dhewe lewati kalau dari kota do?" Aldo pun mengangguk, menandakan bahwa jawabannya adalah tepat. "Berarti," kata JJ, "yo kemungkinan besar Nando saiki yo nang kono, didelekno ambek demit bangsat iku," jawab Aldo geram. Singkat cerita, pukul 12:10 dini hari, mereka berempat pergi ke bukit yang dibicarakan oleh Aldo. Berbekal senter dan jaket, mereka menerobos kesunyian malam saat itu, melewati beberapa rumah penduduk yang sudah dalam keadaan mati lampunya. Rumah demi rumah mereka lewati, hingga jarak antar rumah makin lama makin jauh, sampai tidak ada satu rumah pun
atau penerangan jalan yang menerangi mereka. Akhirnya digunakannya senter untuk memberikan pencahayaan di malam itu. Mereka berhenti sejenak tepat di depan bukit itu. Mereka melihat banyak pohon berukuran cukup besar serta rerumputan yang masih tumbuh dengan liar. Sementara jalan yang ada hanya jalan setapak yang dibuat warga desa kayu bakar. "Bos yakin?" tanya Aldo pelan. Mereka bertiga pun mengangguk. "Duh, Ileng, ritual awake mungkin bakal ngewangi dewe goleki jejak Sinta ambek adikmu doh," ucap Andre sambil melihat ke arah bukit yang gelap gulita itu. "Saiki awake luwih peka, dadi bener ngati-hati sak mlakune ambekane awake," imbu Andre. Aldo dan Edi pun menghela nafas panjang dan menghembuskannya. Tangan mereka menggenggam gagang senter dengan mantap. Langkah kaki mereka terayun ke arah bukit itu. Mereka berjalan dengan posisi Aldo, JJ, Edi, dan Andre paling belakang. "Iki aku sing ngrasa, opo ancene kabut dek kene?" tanya Edi yang merasakan pandangannya tertutup kabut yang tak cukup pekat saat itu. "Iya sering karo main bedino nang kene kabut," jawab Aldo sambil terus melanggahkan kakinya. "Lek pedote tambah kandel, podo gojeki jaket koncoe sing nang mburi ya," imbuh Aldo. Ketika temannya lantas saling memegang ujung jaket dari temannya yang di depan. "Awakmu apa, Ci? Kok koyo ate ngomong?" tanya Edi yang heran melihat JJ yang sering menoleh ke belakang. "Ah, ora kok, mek mas tekno ae," jawab JJ tanpa melihat ke Edi. Edi pun masa bodoh dan lebih baik tidak melakukan perdebatan malam itu. Mereka berjalan, menyusuri jalan setapak, dan benar saja, kabutnya semakin tebal, hingga mereka semua tak bisa melihat apapun di depan mereka. "Rek, ojo sampai ucul," ucap Aldo. Mereka saling berpegangan baju satu sama lain. "Serak, bruk, JJ!" teriak Aldo refleks tatkala mendengar JJ yang terpleset dan terjatuh hingga melepaskan genggamannya dari jaket Aldo. Sing, semua menjadi sunyi. Bahkan suara JJ pun hilang tiba-tiba, menyisakan Aldo dengan pelukan kabut yang sangat tebal itu. Aldo kemudian merunduk dan mencoba merangkak melihat jalan dengan senter, dan ketiga temannya hilang seperti ditelan bumi. "Rek, oi!" teriak Aldo, tetapi tak ada jawaban apapun atau setidaknya suara hewan. Semuanya sunyi saat itu. Aldo mencoba mencari di sekitar tempat ia berada dengan merangkak dan menyorot dengan lampu senternya. Tapi semua sia-sia, hanya meninggalkan Aldo dan pekatnya kabut saat itu. Ini dari penulis, mau nyapa kalian dulu ya. Halo pemirsa, seperti biasa akan penulis ceritakan sesuai dengan sudut pandang mereka ya. Timelinenya saat JJ jatuh, oke? Ngomong-ngomong, Kocek hanya dapat informasi, atau penulisnya itu hanya dapat informasi atau cerita dari sudut pandang Bang Aldo dan Mbak JJ saja ya. Spoiler, mereka suami istri guys. Walau saat kejadian itu mereka katanya belum ada rasa, oke? Dan sekali lagi penulis tegaskan ya, ini cerita berdasarkan kisah nyata ya. Tapi ada yang penulis tambahi supaya ceritanya runtut dan mudah dicerna, seperti melengkapi bagian yang hilang. Oke? Dan jangan lupa kalian berdoa dulu ya. Dan selamat menyimak. Dan cerita dengan sudut pandang Aldo dimulai. Bangsat, batin Aldo dengan batin dan pikiran yang sudah bercampur antara panik dan marah. Kerongkongan Aldo pun terasa kering karena beberapa detik sekali berteriak memanggil teman-temannya. Tetapi tidak ada jawaban satupun. Kedua bola mata Aldo hanya mampu melihat tebalnya kabut. Bahkan cahaya senter yang ia pakai tak mampu menembus kabut tersebut. Jalan satu-satunya adalah terus meneruskan perjalanannya dan mencari keempat temannya dan adiknya. Nafas Aldo mulai mengalami masa bugarnya, di mana saat itu Aldo sudah kelelahan karena merasa tersesat di dalam bukit itu. Lantas
dia memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon randu. Ia duduk di sana sambil sesekali menggerakkan cahaya senter di sekitar. Siapa tahu JJ atau Andre atau Edi melihat cahaya itu. Nafasnya terengah-engah saat itu. Sialan, nanti kape ya. Opo aku balik, tapi percuma. Gak kata apa-apa cuy. Batinya sambil mengusap-usap kepalanya dengan keras. Aldo terdiam sejenak. Ia mematung, mencoba mendengar kembali apa yang barusan telinganya dengar. Kali ini telinga Aldo tidak salah mendengar. Itu terdengar suara orang tertawa. Suara nyaring itu sangat jelas terdengar. Halo Rek, C, Dre, Ed. Sapa Aldo dengan nada yang agak kencang sambil mengarahkan cahaya ke sumber suara. Suara itu terdengar lagi dan seperti sedang memutari Aldo yang duduk di pohon randu itu. Cahaya senter Aldo pun mengikuti sumber suara itu dan suara itu berpindah dengan sangat cepat. Woi, sopo kan? Bentak Aldo. Dan sekejap suara itu tak terdengar lagi, digantikan oleh suara daun yang saling bergesekan karena terkena angin. Aldo pun tak sengaja mengarahkan senter di depannya. Dan samar-samar ia melihat seseorang sedang berdiri membelakangi Aldo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kabut pada saat itu sudah tak sepakat tadi. Hanya saja untuk melihat lebih jauh lagi tidak bisa. Jarak pandang saat itu tak lebih dari 10 meter dari mata Aldo. Tapi yang pasti, Aldo saat itu melihat sesosok dengan tubuh yang tidak kurus atau gendut, dengan tinggi kurang lebih 140 cm-an, memakai hem putih, dengan celana pendek berwarna krem dengan rambut hitam pendek. Tangannya bergerak seolah-olah sedang menghitung. Halo? Sopo awakmu? Tanya Aldo sambil terus mengarahkan cahaya senter ke sosok itu. Sosok itu tak menjawab, ia hanya berdiri di tempat yang sama. Aldo pun semakin curiga. Mana ada orang yang berada di sini, apalagi di cuaca seperti ini. Aldo memberanikan diri berdiri dan melangkahkan kaki mendekat ke sosok itu. Cahaya senter masih mengarah ke sosok itu. Malam itu semakin menakutkan tatkala muncul suara gagak yang hampir mirip dengan suara manusia terkekeh. Aldo masih terus melangkah mendekat hingga sosok itu merespon gerakan Aldo. Pundaknya bergerak, kepala sosok itu dimiringkan ke kiri. Woi, sapa Aldo sambil menggoyangkan senternya sehingga cahayanya juga ikut bergerak. Di sekitar sosok yang membelakanginya itu, tiba-tiba sosok itu menggerakkan kepalanya kemudian disusul badannya secara perlahan. Dan betapa terkejutnya tatkala Aldo melihat sosok dengan rambut yang berantakan, tidak terlihat kedua matanya. Anehnya, sosok itu memiliki bibir vertikal dengan ada darah yang keluar dari mulutnya. Cahaya senter Aldo memperlihatkan giginya yang runcing, ditambah cairan yang keluar di antara rambutnya menyerupai darah membuat Aldo merinding seketika. Wajah Aldo menjadi pucat pasih. Sosok itu menggerakkan kaki kirinya dengan menyeretnya ke depan dengan jari jemarinya yang masih seperti sedang menghitung. Saat itu juga Aldo mencium aroma anyir bercampur bau busuk yang sangat menusuk hidungnya, membuat Aldo refleks mau muntah dan menutup hidungnya. Aldo tanpa pikir panjang langsung mengambil langkah 1000 menjauhi makhluk menyeramkan tersebut. Tolong! Teriak Aldo kencang sambil terus berlari menembus kabut yang seketika tebal lagi. Ia menerobos tumbuhan yang tak tahu itu jenis apa. Yang ada di pikirannya saat itu hanya menyelamatkan diri, karena perasaannya mengatakan makhluk itu sangat berbahaya. Ia menerobos apapun yang ada di depannya. Bahkan Aldo pun tak tahu ke arah mana ia kabur. Mas Aldo! Suara teriakan kencang terdengar oleh telinga Aldo. Aldo berhenti tiba-tiba dan melihat sekeliling dengan panik. Suara itu terdengar lagi tapi semakin jauh. Tak salah lagi. Nando! Teriak Aldo sambil berlari menuju sumber suara yang semakin jauh itu. Namun suara itu tak terkejar oleh Aldo yang mulai kelelahan saat itu. Hingga ia terjatuh dengan nafas yang terengah-engah. Tanpa sadar semua pandangannya kabur. Semua semakin gelap
dan gelap. "Mas, Tangio mas! Mas bangun! Mas bangun!" Suara itu terdengar dekat dengan telinga. Hingga Aldo pun tersadar dalam keadaan terlentang menatap langit gelap. Hanya ada beberapa titik bintang saja, sisanya tertutup awan. Kabutnya juga sudah mulai menghilang. Jarak pandang Aldo pun semakin lebih jauh. Hanya saja saat itu belum ada tanda-tanda matahari, sehingga bisa dipastikan saat itu masih dini hari. Terlebih ia dikelilingi oleh pohon-pohon yang cukup besar dan rimbun. Tiba-tiba ia teringat kejadian, khususnya suara-suara yang mirip seperti suara adiknya. Aldo pun bangkit dari tempat di mana ia pingsan tadi. Tak lupa ia mengambil senternya dan melakukan perjalanan yang bahkan ia tak tahu harus kemana. Terlebih keempat temannya tak kunjung ditemukan. Suaranya juga habis untuk memanggil teman-temannya. Ia hanya bisa berjalan dan terus berjalan dengan kotoran yang menempel di pakaian dan tubuhnya. Ini adalah sesi tanya jawab sama narasumbernya langsung ya. Begini kata penulis bertanya kepada narasumber. "Masih tidak percaya tuh, beneran ya bang ceritanya?" Dan narasumbernya pun menjawab, menggelengkan kepala. "Lah apa gunanya saya cerita dari tadi kalau cuma bohongan? Sampean gak merasa ngeri atau trauma kah mas?" "Kalau ingat masih." Tiba-tiba dari kejauhan cahaya senternya menangkap seperti JJ, Andre, dan Edi sedang berjalan juga menyusuri jalan yang berbeda dengan Aldo. Rasa hati Aldo ingin untuk berteriak memanggil mereka, tapi pita suaranya sudah cukup lelah untuk membuat suara. Sehingga Aldo mengerahkan segala kekuatannya untuk menuju ke teman-temannya. Nah, di bagian ini paling gak masuk akal, tapi narasumber bercerita begitu yakin dan membenarkan hal itu. Jadi, ketika didekati dan kurang lebih berjarak 5 meter, ketika temannya itu hilang, pindah ke sisi satunya dan sebelah lainnya. Dan itu terjadi berulang-ulang tatkala Aldo mendekatinya. Hingga Aldo pun kelelahan. Ia merasa itu halusinasinya, atau mungkin ada jin lain yang mengusili dia. Hingga fokus Aldo teralihkan oleh sosok seperti adiknya. Diam terpaku melihat ke arah Aldo. Tatapannya begitu tajam. Tiba-tiba tangannya diangkat seperti sedang mengajak Aldo untuk mengikutinya. Aldo pun tanpa memikirkan apa-apa langsung mengikuti sosok itu yang mirip seperti adiknya. Aldo berjalan pincang karena kakinya seperti tertusuk sesuatu di bagian telapaknya. Sebelum meneruskan ajakan adiknya itu, Aldo berhenti dan memeriksa telapak kakinya yang saat itu katanya mulai nyeri. Dan benar saja, telapak kaki kanannya tertancap tunggak. Atau bahasa Indonesianya apa ya? Kalau ada yang tahu komen ya, tunggak-tunggak itu apa? Ya Allah. Batinnya kemudian ia langsung duduk dan mencoba mengambil tunggak yang menancap itu. Kemudian ia mengambil gagangnya dan menariknya perlahan hingga tunggak itu keluar dari telapak kakinya. Walau tak sampai dalam, tetapi darah yang mengucur cukup banyak dan rasa nyerinya sangat kuat, sehingga Aldo sangat amat kesakitan saat itu. Aldo pun berinisiatif menyobek kaosnya di bagian bawah untuk menutup lukanya itu. Kemudian ia masukkan lagi ke sendal gunungnya yang sudah berlubang saat itu. Aldo pun mulai berdiri. Cahaya senternya diarahkan ke Nando, dan dia masih di sana dengan pose yang sama. Dengan rasa sakit di kakinya, ia berjalan pincang mendekati adiknya itu, dan setelah sampai, ia menepuk pundak adiknya. "Ayo mulai doh. Aku yakin kamu saya urip. Tenan kan?" ajak Aldo. Tetapi saat itu Nando tak merespon apa yang diucapkan kakaknya. Ia malah berbalik membelakangi Aldo dan jari telunjuk kanannya menunjuk ke sesuatu di bawah. Di mana saat itu posisi mereka diundak-undakan, atau bahasa Indonesia apa ya? Aduh, lupa nih, undak-undakan apa ya? Yang penulis maksud undak-undakan seperti pada gambar yang ada di deskripsinya ya. Sedangkan tunggak adalah salah satu bagian dari pohon, kayak akar tapi keras dan biasanya tajam, berukuran sejari kelingking atau sejempol biasanya.
Mata Aldo mengikuti arah dari telunjuk Nando dan nampak dari kejauhan rumah dengan cahaya lampu ublik berjumlah 3. Aldo pun kembali menoleh ke arah Nando. "Umay sopon do?" tanya Aldo heran karena warga sekitar tak pernah ada yang mendirikan rumah di bukit itu. Nando tak menjawab. Ia hanya terus menunjuk ke arah rumah reot itu. "Ronowo," ucap Nando dengan suara yang sudah habis. "Lah iyo, iku umay sopo?" tanya Aldo memastikan. Tapi sekali lagi Nando hanya diam, bahkan Aldo ragu. Apakah itu adiknya atau bukan? "Wes Tandu, saya kira wes temu, jo balik," ajak Aldo sambil menggenggam tangan Nando dan mengajaknya pulang. Tapi di saat yang bersamaan, Nando tak berkeming sedikit pun. "Jo, opo sih?" kata Aldo sambil meninggikan suaranya. "Merono sik," ucap Nando dan langsung melepaskan gandengan tangan itu dan kembali menuju ke rumah itu. Aldo pun melangkah pincang dan membelakangi Nando. "Duh, wes, gak usah merono," ucap Aldo kemudian menoleh ke Nando dan ternyata adiknya sudah tidak ada di situ atau musnah. Hanya terdengar suara angin yang bertabrakan dengan daun-daun pada malam mencekam itu. Aldo pun merasa bahwa memang itu bukan adiknya yang asli, dari tingkah laku dan sebagainya. Apa jangan-jangan ada sesuatu ya di rumah itu? Batin Aldo. Dan benar saja, Aldo turun dari tempatnya dan dengan perlahan tapi pasti menuju ke rumah itu. Ia menatap rumah yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu, diberi gamping warna putih, menjadi atap joglo dengan genteng yang sudah tidak rapi. Bahkan rumah tersebut sudah tidak tegak atau mau ambruk atau doyong. Semakin dekat dengan rumah itu, Aldo melihat ublik yang tiba-tiba menyala, yang awalnya 3 menjadi 8, sehingga di sekitar rumah itu cukup terang. Terlihat di kanan kiri rumah ditanami banyak pohon pisang yang berjejer. Setidaknya itu yang dilihat Aldo. Aldo berhenti seketika. Ia melihat ke salah satu barisan pohon pisang itu, di mana ia dengan jelas melihat sesosok pocong. Kayaknya lusuh dan terdapat banyak bercak darah. Pocong itu tak terlihat mukanya, hanya hitam pekat. Tetapi arah pocong itu seperti sedang melihat dan mengawasi Aldo dari antara pohon pisang itu. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Batin Aldo menghitung pocong yang semakin bertambah itu. Aldo tidak berani untuk menyorotkan sinar senternya ke mereka. Aldo mematikan senternya dan ia genggam erat, walaupun jari-jarinya sudah gemetar karena situasi itu. Niat Aldo saat itu ingin berputar arah dan menjauhi rumah dan pocong-pocong itu. Namun entah apa yang ada dalam pikirannya saat itu, sehingga ia meneruskan langkahnya ke rumah reot itu dan tak mempedulikan sosok pocong yang jumlahnya ada 8 itu. Sesampainya di depan pintu yang terbuat dari kayu, ia mencoba membukanya. Gak iso dibuka, opo kekunci? Batinnya sambil sesekali melihat ke kanan kiri dan belakangnya. Memang saat itu Aldo masih diawasi oleh sosok itu. Jujur, saat itu adalah saat dimana Aldo merasa nano bercampur antara ketakutan, marah, sedih, dan penasaran jadi satu. Sekali lagi ia menoleh ke tempat sosok-sosok gaib itu. Hilang. Batinnya tatkala tak melihat satupun sosok itu seperti beberapa menit sebelumnya. Pandangan Aldo masih menyapu bersih ke sekitar. Memang malam itu sangat dingin, terlebih suasana yang cukup hening. Namun merasa menusuk pikiran sehingga membuat malam itu mencekam. Ditambah lagi suara-suara burung yang sesekali mirip dengan suara orang terkekeh. Aldo pun mencoba mengintip apa yang ada di dalam rumah reot itu dari lubang tembok yang terbuat dari anyaman bambu tersebut. Ia melihat seperti rumah pada umumnya, khususnya rumah-rumah orang tua pada zaman dulu, lengkap dengan meja kursi kayu, kendi, tunggu api, dan Sinta. Batin Aldo, matanya ikut terkejut tatkala melihat Sinta sedang tidur dalam posisi duduk di semacam kursi. Bedanya kursi tersebut terdapat ukiran-ukiran seperti replika orang-orangan. Sinta.
Sapa Aldo lirih berupaya untuk membangunkan Sinta. Tapi Sinta tak bergeming sama sekali. Aldo pun tak kehabisan cara. Ia mencoba membuka paksa pintu depan. Psst, psst. Tak, Sinta, ucap Aldo sambil mencoba membuka pintunya. Tiba-tiba terdengar dari kejauhan suara seperti teriakan. Teriakan yang amat sangat menyiksa, serak, dan menakutkan. Membuat Aldo berhenti seketika dan menoleh ke sumber suara itu. Aldo menatap dengan memfokuskan pandangannya. Nampak dari kejauhan seperti ada cahaya berwarna oranye. Lebih tepatnya cahaya dari obor sedang bergerak seperti mendekat ke rumah reot itu nantinya. Karena Aldo ketakutan saat itu, ia langsung berjalan pincang menjauh dari rumah reot itu. Di dekat rumah tersebut terdapat semak-semak atau daun drogilo namanya. Dia bersembunyi di sana. Jarak tempat ia bersembunyi dengan rumah reot itu cukup dekat, kurang lebih hanya berjarak 5-10 meter. Dan benar saja, Aldo melihat obor itu mendekat ke rumah reot itu dan akhirnya tersorot dengan jelas ketika sosok itu mendekat. Tangan dan kakinya yang panjang serta bungkuk memakai baju terusan compang-camping berwarna hitam. Mata Aldo terbelalak, bahkan untuk menahan ludah saja ia kesusahan. Nafasnya semakin tak beraturan, jantungnya berdegup kencang. Randa coba ireng, batinnya kaget. Aldo memperhatikan sosok itu seperti sedang membuka pintu yang tadi hendak akan dibuka Aldo. Tiba-tiba, sosok itu terdiam, kemudian langsung mengendus gagang pintu itu. Ia membuka lebar mulutnya dan menjulurkan lidah yang panjang dan ada duri-durinya di lidah tersebut. Sosok itu menjilat gagang pintu itu. Dan tiba-tiba kepalanya diarahkan ke atas dan kemudian berteriak. Teriakan itu cukup keras hingga memegahkan telinga Aldo. Refleks, ia pun menutupi kedua telinganya dengan tangannya. Sosok itu kemudian melayang, benar-benar melayang. Kakinya tak menapak tanah. Sosok itu memutari rumah reot itu seperti sedang mencari sesuatu, atau lebih tepatnya sedang mencari seseorang yang mencoba membuka rumah itu. Bangsat, Dero, batinnya. Saat itu ia mulai gemetar. Ia takut jika ketahuan dan dibunuh. Aldo saat itu posisi terlungkup dan berada di belakang daun drogilo. Ia saat itu pasrah sudah. Bahkan ia tak mau melihat. Ia menaruh wajahnya di tanah dan mencoba sekuat mungkin untuk tidak melakukan gerakan. Ia mencoba menstabilkan nafasnya. Walau detak jantungnya berdetak sangat cepat tatkala mendengar suara gemertakan gigi dicampur anangan yang semakin dekat. Percaya nggak percaya, ketika menceritakan kejadian di atas ini, narasumber sampai gemeteran loh teman-teman. Aduh, sampai belepotan ngomongnya. Betapa ngerinya malam itu. Padahal kejadiannya udah berlalu cukup lama, tapi kengeriannya masih terasa. Traumanya masih ada. Keringatnya mulai keluar dengan derasnya. Tiba-tiba suara-suara aneh dari sosok itu menghilang, entah kemana. Aldo benar-benar memasang telinganya untuk mendengar setiap suara pada malam itu. Tapi suara itu lenyap dan tak ada apapun. Aldo pun memberanikan diri mengangkat kepalanya. Ia melihat dari segala sudut yang mampu matanya lihat. Dan memang tidak apa-apa. Sunyi, sepi. Hingga Aldo tiba-tiba pucat pasi. Ia tak mampu mengeluarkan kata-kata. Matanya terbelalak. Untuk pertama kalinya malam itu ia meneteskan air matanya tatkala melihat kaki yang jika boleh penulis gambarkan sudah berwarna hampir hitam. Dengan banyak lubang dan ada belatungnya berada tepat di depannya. Baunya amat sangat busuk dan menusuk. Bahkan penulis tak mampu menggambarkannya. Sontak Aldo melihat ke atasnya. Ya, sosok rondo itu berdiri melayang tepat di depannya seperti sedang mencari sesuatu. Hingga air liurnya menetes. Akan tetapi sosok itu tidak mengetahui keberadaan Aldo yang saat itu masih tengkurap di antara daun drogilo. Begini kata Aldo. Lek biyen demeti karo aku, Ceng. Paling aku saiki yo mek gari jeneng tok. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
Itu kata-katanya yang membuat penulis sebagai penulis tiba-tiba ikut merinding saat itu. Terlebih narasumber saat itu seperti ketakutan dengan meminum teh hangatnya. Oke, lanjut. Aldo tak berani bergerak. Ia hanya gemetar. Dalam pikirannya hanya hidupnya sudah berakhir saat itu. Ia memejamkan mata karena amat sangat ketakutan. Namun nasib baik menghampirinya. Jin itu berbalik arah dan kembali ke rumah reot itu sambil menggerak-gerakkan kepalanya. Jantung Aldo mulai bisa dikontrol. Alhamdulillah. Tidak sekacau beberapa menit sebelumnya. Ia melihat pintunya terbuka, sedangkan Rondo itu mengambil sesuatu seperti tongkat berwarna hitam dan di atasnya terdapat besi yang runcing. Tak tahu kemana tujuannya. Yang pasti saat itu pintunya terbuka dan jin itu pergi meninggalkan rumah reot itu. Setelah semua dirasa aman, Aldo sekali lagi memberanikan diri untuk berdiri dan melangkahkan kaki menuju ke dalam rumah tersebut. Sinta, ucap Aldo bermaksud membangunkan Sinta dengan menepuk pipinya beberapa kali. Aldo, loh, aku kok iki nang endi? Tanyanya bingung dengan muka persis seperti orang baru bangun tidur. Wes, gak usah kakean ngomong. Nyawane awake dhewe taruhane. Saiki njung ngalih, teko kene sik. Jawab Aldo terburu-buru sambil menarik tangan Sinta dan mengajak pergi dari rumah yang kotor dan penuh sarang laba-laba di atasnya itu. Duh, sakjane ono apa toh? Tanya Sinta mengikuti langkah Aldo dengan menggenggam tangannya. Wes ta, engko tak ceritani, tapi saiki awake kudu. Jawaban Aldo terputus. Sekali lagi ia berhenti tiba-tiba tepat di depan pintu. Sinta, awakmu meremau saiki. Pinta Aldo sedikit memaksa. Ada apa tuh, Do? Wes ta, manut aku. Aldo meninggikan suara yang membuat Sinta takut dan langsung menutup matanya sambil terus menggenggam tangan Aldo. Ya, malam itu ia melihat tepat di depan pintu pocong-pocong tadi berbaris 4-4 di kiri dan kanan. Sosok itu semua melihat ke arah Aldo dan Sinta. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Saat itu, Aldo menceritakan bahwa wajahnya sudah rusak semua. Begitu gelap, mata dari beberapa sosok itu sudah tidak ada. Maklum, karena di desa sudah tidak ada, beberapa yang bola matanya masih menggantung ke bawah hingga sebatas hidung. Baunya sekali lagi sama dengan sosok-sosok sebelumnya, busuk, anjir, ia menusuk hidung. Duh, ambung nih, ucap Sinta yang memejamkan mata sambil menutup hidungnya. Iyo. Kita sambung lagi nanti ya teman-teman. Sampai di sini dulu ya. Waduh, kali ini energinya cukup lumayan banyak yang terkuras nih. Ada saran dari teman-teman supaya energi tetap fit untuk membacakan cerita ini? Komentar ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum dulu lah ya. Nanti kita sambung lagi. Makasih buat teman-teman yang udah dukung. Tetap di Fakta Sejarah.